Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di Kala Senja, saya mau tanya, waktu kecil dulu, apakah teman-teman pernah dengar kalimat seperti ini? Jangan keluar malam ya. Memang kenapa? Ini malam satu suro. Terus kita diem. Karena biasanya setelah itu memang nggak ada penjelasan lagi dari orang tua kita. Pokoknya jangan keluar. Pokoknya hati-hati. Pokoknya malam ini beda. Dan lucunya, kejadian seperti ini bukan cuma terjadi di satu kampung atau satu kota saja. Hampir di seluruh Jawa, bahkan sebagian Indonesia. Malam satu suro selalu memiliki aura yang berbeda. Mendadak jalanan yang tadinya ramai jadi terasa sepi. Cerita-cerita mistis mulai bermunculan. Media sosial dipenuhi dengan kisah-kisah horor. Dan entah kenapa, orang-orang tiba-tiba jadi lebih percaya bahwa malam itu adalah malam yang tidak biasa. Tapi pernah nggak sih kita juga bertanya, siapa orang pertama yang bilang kalau malam satu sore itu angker? Dan kenapa jutaan orang bisa percaya sampai detik ini? Nah, untuk itu, dalam kesempatan kali ini, kita akan coba untuk ngebongkar satu persatu, bukan untuk menghina budaya, bukan juga untuk membenarkan semua cerita mistis di malam satu suro, tapi untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi di balik fenomena malam satu suro. Karena ternyata kisahnya jauh lebih menarik daripada cerita setan, jin, atau hantu yang sering kita dengar. Kalau kita bicara malam satu suro, biasanya kita langsung terbayang adalah keraton, benda pusaka, sesajen, kirab malam hari, dan tentu saja cerita tentang makhluk gaib atau hal-hal mistis. Padahal menariknya, awal malam satu suro sama sekali tidak berhubungan dengan hal-hal seperti itu, khususnya bangsa jin. Tidak ada hubungannya. Iya betul, kalian dan teman-teman memang nggak salah dengar. Awalnya nggak ada hubungannya dengan kuntilanak, pocong, gondoruo, dan teman-temannya. Nggak ada juga hubungannya dengan kerajaan bangsa jin. Nggak ada juga hubungannya dengan pesugihan. Tapi asal-usulnya dari mana? Nah, sebelum itu, kita harus mundur sekitar 400 tahun ke belakang. Jangan langsung menjelaskan sejarah. Coba bayangin, kalau hari ini pemerintah Indonesia tiba-tiba ganti kalender, mungkin akan terjadi kekacauan. Ada yang bingung buat nentuin jadwal gitu kan. Ada juga yang bingung buat nentuin kapan hari liburnya. Ada juga yang bingung buat menentukan event-event atau perayaan-perayaan tertentu. Kurang lebih situasi seperti itulah yang terjadi di Jawa pada masa Kerajaan Mataram. Saat itu masyarakat memang memiliki sistem penanggalan yang berbeda-beda. Kemudian muncullah seorang raja yang bernama Sultan Agung. Iya, Sultan Agung. Dan keputusan yang beliau buat ternyata tanpa disadari masih berpengaruh sampai hari ini. Bahkan sampai melahirkan sesuatu yang sekarang kita kenal sebagai malam satu suro. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling urgent, yang paling inti, core ya istilahnya. Kenapa sih malam satu suro selalu dikaitkan dengan dunia gaib? Apakah memang pada malam itu jin sedang lembur? Apakah mereka mengadakan rapat tahunan? Ataukah ada agenda khusus makhluk halus yang tidak kita ketahui di malam satu suro itu? Memang sedikit terdengar lucu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, memang itu dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dan disinilah kita perlu membedakan antara budaya, mitos, dan fakta. Karena ketiga hal ini sering bercampur menjadi satu. Saya kasih contoh sederhana. Kalian pernah nggak lagi sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa, kemudian tiba-tiba terdengar suara kretek, atau suara gagang pintu, atau suara pintu yang bergerak. Dari atap rumah, dari samping. Kalau itu siang hari mungkin kita bilang, alah paling kucing. Tapi kalau itu terjadi malam hari, sendirian, kemudian listrik mati, dan kebetulan itu malam satu suro, itu akan beda ceritanya.
mendadak berubah, yang tadinya kucing jadi gundurwo. Padahal suaranya sama. Apa yang menyebabkan perubahan? Sebenarnya yang berubah adalah pikiran kita. Dan psikologi modern punya penjelasan yang menarik tentang hal ini. Karena manusia itu cenderung melihat apa yang sudah ia yakini sejak awal. Kalau sejak kecil kita diajarkan bahwa malam satu suro itu serem, menakutkan, maka otak kita akan lebih mudah menghubungkan kejadian yang biasa saja sebenarnya menjadi mistis atau horor. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Islam memandang semua ini? Ini bagian yang paling penting menurut saya pribadi. Karena sebagai muslim, kita memang meyakini adanya bangsa jin. Kita juga meyakini adanya sihir. Kita meyakini adanya alam gaib. Itu bagian dari agama kita. Dan itu bagian dari akidah Islam. Akan tetapi, meyakini keberadaan jin berbeda dengan menganggap semua hal adalah ulah jin. Dan yang paling penting lagi, sampai hari ini, tidak ada dalil sahih yang mengatakan bahwa malam satu suro adalah malam ketika jin berkeliaran lebih banyak atau lebih aktif. Nggak ada. Yang ada justru Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita perhatikan bedanya. Kalau budaya populer mengatakan, hati-hati ini malam yang horor, menakutkan, serem. Tapi agama Islam mengatakan, ini adalah bulan yang mulia, perbanyak ibadah. Kontras banget kan? Sangat berbeda sekali. Jadi, teman-teman di Kala Senja, setelah kita tahu sejarahnya, budaya, sisi psikologisnya, dan juga pandangan Islam, mungkin sekarang kita bisa lihat malam satu suro sedikit berbeda cara pandangnya. Kita tidak perlu mencemooh tradisi atau budaya, karena tradisi adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia khususnya. Tetapi kita juga tidak perlu takut secara berlebihan. Karena ketakutan yang tidak didasari ilmu seringkali melahirkan mitos-mitos yang baru yang terus diwariskan ke anak cucu kita. Dan mungkin hal yang paling mistis dari malam satu suro itu bukanlah kemunculan makhluk gaib, melainkan bagaimana sebuah cerita bisa bertahan ratusan tahun dan dipercaya oleh jutaan orang hingga saat ini. Jadi teman-teman di Kala Senja, dimanapun kalian berada, bijaklah dalam menanggapi sebuah isu, terkhususnya malam satu suro, yang mungkin sekarang sedang berjalan, yang sekarang sedang ada eventnya, ada sebagian yang berkumpul di tempat-tempat tertentu. Kita sebagai umat Islam harus bisa bijak. Jangan pernah menganggap malam satu suro adalah malam yang horor, mistis, malamnya jin lembur. Tidak. Tapi dilihat dari kacamata Islam bahwa malam satu suro sama dengan satu Muharram. Allah muliakan bulan itu, perbanyak zikir, perbanyak ibadah, dan perbanyak mengingat Allah Ta'ala. Jadi yang terakhir buat teman-teman di Kala Senja, terus berpikir cerdas, terus kritis. Kalau ada pertanyaan bisa coret-coret di kolom komentar di bawah. Atau kalau mau konsultasi tentang ruqyah syariah dan semacamnya, ada juga bisa hubungi IG saya. Dan insya Allah saya akan balas satu persatu. Itu saja dari saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.